Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang epilepsi. Berikut adalah capaian pembelajarannya, yaitu untuk memahami patofisiologi epilepsi dan penata laksanaan terapi epilepsi. Untuk mendukung capaian pembelajaran tersebut, maka pembahasan kita kali ini adalah definisi dari epilepsi, kemudian patofisiologi epilepsi, dan penata laksanaan epilepsi. Sebelum kita masuk ke definisi epilepsi, kita perlu mengetahui terkait sejarah dari epilepsi itu sendiri. Jadi awalnya pada tahun atau pada abad ke-19 oleh John Hewling Jackson di sini dinyatakan bahwa epilepsi ditandai dengan kejang berulang yang disebabkan oleh pelepasan sinkron secara berulang yang abnormal dan berlebihan di otak. Oleh karena itu timbul adanya kejang. Nah, John Hewling Jackson ini sangat berperan pada definisi epilepsi itu sendiri, tetapi kemudian beberapa peneliti dan dokter ini mengembangkan kembali untuk definisi itu. Pada tahun 1861, J. Russell Reynolds di sini menyatakan bahwa epilepsi terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah epilepsi simpatik dan epilepsi idiopatik. Untuk epilepsi simpatik ini, manifestasi kliniknya adalah kejang yang disebabkan atau diakibatkan oleh struktural di luar dari sistem saraf pusat. Jadi, kalau misalnya terdapat kejang yang sekiranya ada kelainan struktural di luar sistem saraf pusat, itu masuk ke dalam epilepsi simpatik. Sedangkan epilepsi idiopatik ini adalah epilepsi yang penyebabnya itu tidak diketahui, baik itu di dalam maupun di luar sistem saraf pusat. Kemudian pengembangan juga dilakukan pada tahun 1881 oleh Sir William Cowers. Di sini menyatakan bahwa epilepsi dibagi lagi atau dinyatakan dengan penyakit grand mal, petit mal, dan histeroid. Ya. Kemudian disempurnakan kembali gitu ya untuk definisinya oleh International League Against Epilepsy atau ILAI. Di sini pada tahun 1969 menyatakan bahwa epilepsi ini didasarkan karakteristiknya berdasarkan elektroensefalografi dan manifestasi klinis dari serangan epilepsi itu sendiri. Jadi nanti berdasarkan karakteristik ini, maka epilepsi ini akan didefinisikan berdasarkan EEG-nya. Kemudian pada tahun 1980, epilepsi ini baru dibagi atau ada pembagian beberapa hal terkait dengan jenis kejangnya, seperti itu. Nah, ini untuk epidemiologinya, jadi prevalensi epilepsi ini sekitar 0,5-2% pada usia 20 tahun awal sampai 50 tahunan, dan 75% pada usia di bawah 18 tahun. Nah, untuk prognosisnya sendiri, epilepsi ini sekitar 70-80% ini pasien epilepsi ini akan sembuh dan kurang dari separuhnya ini akan terbebas dari obat. Kemudian ada 20-30% yang akan berkembang menjadi epilepsi kronis atau penyakit kronis lainnya yang membutuhkan obat yang lebih rumit atau lebih kompleks, dan ada 5% yang ketergantungan pada orang lain diakibatkan memang prognosisnya memburuk. Biasanya pada bayi, epilepsi yang terjadi ini disebabkan oleh hipoksia atau kekurangannya oksigen di dalam di dalam sistem saraf atau di dalam pembuluh darah seperti itu pada saat lahir. Kemudian adanya trauma intrakranial, jadi di sistem saraf ya ada trauma atau benturan. Kemudian gangguan metabolik, malformasi dari kongenital otak, atau adanya paparan infeksi. Nah, pada anak-anak dan remaja, mayoritas terjadinya epilepsi ini dikarenakan idiopatik atau tidak diketahui penyebabnya. Kemudian ada pula pada anak usia 5-6 tahun, biasanya disebabkan oleh demam tinggi atau febril. Nah, di sini ada contoh jurnalnya, karakteristik pasien epilepsi di poliklinik saraf Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah periode Januari sampai Desember 2016 ya, oleh penelitinya Mariam dan kawan-kawan.
Di sini menyatakan bahwa memang prevalensi epilepsi di Indonesia ini cukup tinggi. Jadi dari 8,2 per 1000 penduduk atau insidennya itu 50 per 100.000 penduduk. Dan 1,8 juta ini ketergantungan oleh pengobatan. Nah, ini yang tadi saya jelaskan terkait dengan definisi epilepsi itu sendiri yang dikemukakan oleh International League Against Epilepsy, bahwa kondisi neurologis yang dikarakteristikkan dengan kekambuhan kejang. Jadi epilepsi ini adalah kondisi neurologis yang dikarakteristikkan dengan kekambuhan kejang tak beralasan yang dapat dipicu oleh berbagai penyebab tertentu. Nah, terjadinya kejang ini frekuensinya minimal 2 kali secara terpisah dalam 24 jam. Jadi dalam 24 jam biasanya pasien itu mengalami kejang sebanyak 2 kali, gitu ya. Dengan resiko kekambuhan ini akan ditandai dengan abnormalitas elektroensefalografi atau EEG dengan atau tidak adanya trauma. Jadi baik dia terkena benturan atau tidak, tapi kalau sudah ada kejang 2 kali lebih dari 24 jam biasanya itu didiagnosa epilepsi ya. Sebagaimana kemarin saya sampaikan bahwa kita tidak mendiagnosa, tetapi di sini kita perlu tahu definisi dari epilepsi itu seperti apa. Baik, kemudian kejang ini disebabkan oleh adanya pelepasan muatan listrik pada neuron kortikal yang berlebihan dan abnormal, dan hal ini ditandai dengan perubahan aktivitas listrik oleh EEG ini atau elektroensefalografi. Di sini ada EEG yang normal seperti ini, ritmenya, kemudian ini ada EEG tanpa kejang. Jadi di sini ada pasien epilepsi tanpa kejang, kemudian di sini ada EEG yang dengan kejang seperti itu ya. Ini pasien epilepsi dengan kejang. Nah, ini adalah tipe-tipe untuk epilepsi itu sendiri. Di sini ada vokal atau parsial. Jadi epilepsi yang terjadi ini hanya pada titik tertentu seperti itu. Kemudian ada juga general. Jadi epilepsi ini ditandai dengan kejang secara general dan ada unknown. Jadi tidak diketahui penyebabnya. Nah, di sini diturunkan menjadi beberapa tipe epilepsi. Sama ya, dari tipe kejang kemudian turun menjadi beberapa tipe epilepsi itu sendiri. Ada vokal, general, ada combine, dan unknown. Nah, di sini epilepsi ini etiologinya ada beberapa hal. Tadi sudah disampaikan khususnya pada anak-anak ya biasanya terkait dengan struktural, tadi juga sudah disampaikan. Jadi kejangnya itu biasanya disebabkan oleh ada kerusakan struktural di sistem saraf kita, tetapi di luar sistem saraf pusat. Kemudian genetik, jadi kalau misalnya orang tuanya menderita penyakit epilepsi, bisa diturunkan kepada keturunannya. Kemudian tadi juga sudah disampaikan adanya infeksi, kemudian kelainan metabolik, sistem imun ataupun idiopatik dan unknown yang lain. Jadi penyebab yang tidak diketahui. Ya, baik. Berikut adalah patofisiologi untuk epilepsi ini sendiri. Epilepsi ini adalah kejang yang diakibatkan oleh eksitasi berlebihan atau terganggunya penghambatan neuron yang mengakibatkan konduksi membran normal dan penghambatan arus sinaptik ini mengalami kerusakan. Jadi penyebabnya ini diakibatkan oleh eksitasi yang berlebihan. Nah, kemudian konduksi membran neuron tersebut dan penghambatan arus sinaptik ini juga selain mengalami kerusakan, mengalami penyebaran eksitasi secara lokal atau kejang lokal, kemudian juga bisa menyebar menjadi lebih luas atau kejang yang umum. Hal lain dari patofisiologi ini adalah ketidakseimbangan bisa terjadi karena kurangnya transmisi inhibitori. Misalnya terjadi pada keadaan setelah pemberian antagonis GABA atau selama penghentian pemberian agonis GABA, contohnya alkohol atau benzodiazepin, atau meningkatnya aksi eksitatori dari glutamat dan aspartat. Ya, baik, sinap inhibitorik ini merupakan sinaps yang memodifikasi penekanan sinyal dari suatu neuron ke neuron lainnya. Jadi ada dua cara penghambatan untuk sinap inhibitori ini. Nah, dua cara itu yang pertama adalah inhibisi pada terminal akson, kemudian juga inhibisi pada perikarion atau badan sel. Nah, jika penghambatan di perikarion, maka semua sinyal ini akan terhambat
gitu ya. Sedangkan jika penghambatan di terminal akson, maka masih dapat menyalurkan sinap dari sinap satu ke sinap lainnya. Kemudian kalau sinap eksitatori di sini, sinap eksitatori ini atau sumasi potensi berjenjang, ini proses penjumlahan atau gabungan pengiriman sinyal dari beberapa sinyal yang dikirimkan oleh sel yang berbeda yang akan diterima oleh satu neuron. Jadi dia seperti bendungan arus seperti itu ya. Nah, sinap eksitatori ini juga dibagi menjadi dua. Yang pertama ini adalah sumasi spasial. Jadi sumasi spasial ini berbagai terminal akson akan menerima sinyal yang terdapat pada membran postsinap, lalu dijumlahkan dan dikirimkan pada satu kesatuan. Jadi dia mengalami bendungan sinap tersebut. Jadi eksitatorinya berlebihan gitu ya. Kemudian yang kedua di sini adalah sumasi temporal. Jadi sinyal dari suatu terminal akson datang terus-menerus dalam waktu tertentu. Jadi pada kejadian kejang ini atau pada kejadian epilepsi itu sinap eksitatorinya berlebihan. Jadi adanya muatan listrik secara tiba-tiba berlebihan dan terus-menerus itu yang menyebabkan adanya kejang. Tadi sudah disampaikan bahwa di sini adalah eksitasi berlebihan sehingga dia mengganggu atau menghambat dan merusak membran normal dan arus sinaptik. Karena apa? Tadi terjadi bendungan. Seperti itu ya. Itu bendungan tadi yang sumasi spasial dan sumasi temporal itu terus-menerus. Begitu. Nah, mekanisme dari eksitatori atau hiperekstasi tadi itu antara lain adalah perubahan saluran ion dalam membran neuronal, kemudian modifikasi reseptor biokimianya, dan modulasi second messaging sistem dan ekspresi gen, kemudian adanya perubahan konsentrasi ion ekstraseluler, perubahan neurotransmitter dalam penyerapan dan metabolisme dalam sel glial, kemudian modifikasi rasio dan fungsi dari inhibitory circuit, dan yang terakhir adalah ketidakseimbangan neurotransmitter utama GABA dan neuromodulator seperti asetylcholine, kemudian norepinephrine dan serotonin. Nah, paparan glutamat yang diiringi dengan kejang berlebihan dapat mengakibatkan cedera neuronal, jadi defisit fungsional dan kemudian pemulihan neurosirkuiti. Berikut data laboratorium pada pasien epilepsi. Yang pertama, pada beberapa kasus seizure atau kompleks partial seizure, di sini kadar prolaktin serum ini dapat ditingkatkan selama 10-20 menit untuk membantu membedakan aktivitas kejang tonik-klonik dengan pseudo seizure. Jadi, kejang yang didapat itu apakah benar pada pasien epilepsi tonik-klonik atau dia hanya kejang semu seperti itu ya. Nah, itu dapat dilihat dari serum prolaktinnya. Nah, ini juga ditunjang dengan beberapa penelitian sebelumnya di sini menyatakan bahwa potensi diagnosis dari prolaktin serum dapat digunakan sebagai alternatif diagnosa pada epilepsi anak. Kemudian juga serum prolaktin concentration dan epilepsi di sini juga menyatakan bahwa epilepsi ini mempengaruhi kadar serum prolaktin sehingga dapat dijadikan suatu tolak ukur bahwa adanya peningkatan serum prolaktin dapat mengidentifikasi kejang yang diakibatkan epilepsi atau pseudo-seizure-nya itu. Selain serum prolaktin, tes laboratorium lain bisa juga seperti tes darah lengkap, tes urin, hipoglikemi, atau konsentrasi serum lain dan infeksi, kemudian suhu tubuh itu dapat mengidentifikasi timbulnya kejang pada epilepsi. Oke, ini diagnosanya. Jadi, pasien epilepsi dapat didiagnosa dengan beberapa cara. Yang pertama tadi elektroensefalografi atau EEG, kemudian juga dapat digunakan alat MRI ya, magnetic resonance imaging atau CT scan ya. Jadi compute tomography scanning. Nah, ini bisa ya, kalau yang ini MRI, jadi untuk scanner, kalau ini EEG tadi, jadi bisa dilihat bagaimana ritme dari sarafnya gitu ya.
Kemudian gejala dan tanda, gejala ini dipengaruhi oleh jenis kejang yang ditimbulkan. Jadi tadi kita sudah bahas bahwa kejang itu ada vokal atau parsial, kemudian generalized dan unknown ya, atau tidak dapat diketahui penyebabnya. Nah, kejang parsial ini biasanya perubahan fungsi motorik, gejala dan tandanya. Kemudian gejala sensori, kemudian somatosensori atau automatisme. Nah, pada pasien kejang parsial biasanya kehilangan memori. Jadi kehilangan memori itu pasiennya tidak ingat bahwa tadi dia kejang seperti itu. Kemudian penyimpangan perilaku, jadi misalnya bergumam dan lain sebagainya, atau dalam kejang parsial itu juga biasanya kompleks, terdapat gangguan kesadaran dan kehilangan memori. Pada anak dan remaja umumnya tidak terdapat kejang, jadi timbulnya onset mendadak, kemudian gangguan kegiatan, tatapan kosong atau rotasi mata ke atas. Nah, itu juga bisa menjadi tanda dan gejala bahwa pasien tersebut sedang mengalami kekambuhan epilepsi. Jadi tidak mesti pasiennya itu kejangnya tuh kayak kejang-kejang gitu ya, tidak. Tetapi pada beberapa ritme bahwa pasien itu seperti bengong, kemudian juga kayak tatapan kosong, rotasi mata ke atas. Nah, itu merupakan tanda dan gejala bahwa adanya kekambuhan. Dan pada periode ini biasanya pasien tersebut mengalami perubahan kesadaran, jadi bahkan juga mungkin kehilangan memori tadi. Nah, kemudian ada generalized tonic-clonic atau GTC ya, seizure. Ini merupakan episode kejang utama yang dapat menyebabkan kehilangan kesadaran. Nah, kejang ini biasanya diawali dengan kejang parsial, kemudian dimulai dari kontraksi tonik pendek, kemudian diikuti oleh periode kekakuan dan gerakan klonik. Pada kondisi ini, pasien mengalami kehilangan kontrol dari otot sphincter. Jadi biasanya mungkin pasiennya itu juga semacam berkemih tidak sadar, kemudian menggigit lidah, kemudian efek dari sianotik. Jadi kayak efek keracunan seperti itu, atau membiru gitu ya. Bibir membiru ya, seperti orang keracunan. Nah, kemudian episode ini diikuti oleh tidur yang nyenyak pada pasien. Jadi setelah kejang tonik-tonik, biasanya pasiennya itu lemas dan tidur gitu ya. Nah, ini adalah beberapa jenis dari epilepsi itu sendiri. Secara umum, kejang akan dibagi menjadi 4 ya. Yang pertama di sini ada kejang umum atau generalized seizure. Kemudian yang kedua adalah kejang parsial atau vokal tadi. Dan yang ketiga adalah unknown ya, unclassified seizure, dan yang terakhir adalah kekambuhan gawat darurat atau status epileptikus. Nah, baik di sini kejang umum ini ya. Jadi nanti ini pasien ini sistem saraf yang normal, yang sehat. Kemudian di sini ada vokal seizure, jadi lokal dia ya, parsial gitu ya vokal itu. Kemudian di sini ada umumnya generalized epilepsy. Nah, kejang umum ini terjadi jika aktivitas pada kedua hemisfer otak secara bersamaan. Jadi nanti kejang umum itu sendiri juga akan dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada tonic-clonic convulsion atau grand mal, kemudian absence attack atau petit mal, myoclonic seizure, atonic seizure, tonic seizure, tonic seizure, infantile spasm. Nah, di sini kita perlu bedakan dulu nih convulsion dan seizure. Convulsion ini adalah tubuh gemetar tidak terkendali, sedangkan kalau seizure di sini adalah kejang dengan kebingungan dan tatapan kosong seperti itu. Nah, kita bahas satu persatu untuk jenisnya. Yang pertama ada tonic-clonic convulsion atau grand mal. Di sini pasiennya tiba-tiba kehilangan kesadaran, biasanya diikuti dengan kejang. Jadi fase tonik. Nah, fase tonik itu seperti ini. Jadi dia seperti melengkung gitu ya pasiennya ya, karena dia kejang gitu ya. Terjadi sekitar 30 sampai 60 detik. Kemudian kejang dengan fase klonik. Jadi tadinya melengkung ke atas seperti ini, tiba-tiba pasiennya kejang seperti ini ya, fase klonik. Jadi ini fase tonik, ini fase klonik. Selama kurang lebih sama, 30 sampai 60 detik.
Nah, hal ini terjadi beberapa menit. Setelah itu, pasien akan lemah, kemudian bingung, dan sakit kepala lalu tertidur. Nah, selama tonik-klonik bisa terjadi sianosis, tadi ya bibir membiru, kemudian inkontinensia urin, tadi karena otot sphincternya ini tidak terkendali, jadi bisa berkemih secara tidak sengaja gitu ya, atau spontan, ataupun menggigit lidah. Jadi mungkin kalau misalnya pasien ini sedang mengalami tonik-klonik seperti ini, tidak diperkenankan untuk memasukkan apapun ke dalam mulut gitu ya. Misalnya tangan ya, biasanya kan kalau ibu-ibu masukkan tangannya agar tidak tergigit lidah, ya tapi nanti tangan ibunya kegigit ya. Jadi usahakan kalau mau apa namanya mengatasi itu ya mungkin bisa di handle dengan kain saja seperti itu. Apalagi kalau sendok seperti itu tidak boleh ya, nanti luka untuk apa namanya bagian mulutnya ya pasien itu. Kemudian yang kedua ada absence attack atau petit mal. Di sini jenis ini relatif jarang terjadi pada masa anak atau remaja. Jadi biasanya pasien ini tiba-tiba pandangannya kosong, kemudian matanya terbelalak, ya, atau melotot, atau kepala ini terkulai tetapi matanya berkedip-kedip. Nah, ini terjadi beberapa detik dan dapat terjadi beberapa kali tanpa disadari. Ya, ini untuk yang petit mal. Kemudian untuk yang myoclonic seizure, di sini terjadi biasanya di pagi hari setelah bangun tidur ya. Mungkin beberapa pasien ini tidak sadar bahwa dia itu mengalami myoclonic seizure. Jadi mungkin peregangan otot tetapi ternyata dia itu terjadi sentakan tiba-tiba gitu ya. Kemudian terjadi pada dua sisi tubuh. Biasanya seperti terkena sengatan listrik dan jika tidak disadari, pasien akan menjatuhkan atau membuang benda yang dipegang. Jadi kalau misalnya kita pagi-pagi kemudian merasa kayak peregangan otot tiba-tiba ya ternyata kayak sentakan, kemudian misalnya lagi pegang gelas tiba-tiba jatuh. Nah, seperti itu. Jadi pada jenis ini pada jenis yang sama dapat terjadi pada beberapa orang yang normal. Jadi mungkin orangnya itu tidak pernah punya kekambuhan tetapi terjadi myoclonic seizure ini. Kemudian yang berikutnya adalah atonic seizure. Di sini jarang terjadi pada pasien ya. Biasanya kehilangan kekuatan dari otot, terutama lengan dan kaki, sehingga pasien itu bisa tiba-tiba jatuh. Kemudian tonic seizure di sini ini gambarnya ya. Pada kondisi ini kekuatan otot meningkat sehingga tubuh, lengan, kaki menegang dan otot-otot juga mengencang secara tiba-tiba. Hal ini sering terjadi pada saat tidur dan melibatkan seluruh bagian otak. Jadi ini terjadi secara general sehingga mempengaruhi seluruh tubuh. Dan pada saat posisi berdiri ya, misalnya terjadi pada saat posisi berdiri, pasien bisa tiba-tiba jatuh. Yang berikutnya adalah chronic seizure, ini gambarnya ya. Jadi kejang ini terjadi dari gerakan sentakan ritmik dari tangan dan kaki. Jadi tangan dan kakinya bergerak tersentak berulang-ulang dan kadang terjadi pada kedua sisi tubuh pasien. Kemudian yang berikutnya adalah infantile spasm. Di sini dikenal juga West syndrome yang diperkenalkan oleh Dr. William James pada tahun 1840 ditandai dengan sentakan tiba-tiba yang diikuti dengan penegangan. Kemudian lengan dan tangannya terentang dengan cepat, lutut tertarik ke atas dan tubuh membungkuk ke depan. Nah, ini biasanya juga disebut jackknife seizure. Kemudian kejadian ini juga diperkirakan terjadi mulai usia 3-12 bulan dan biasanya akan berhenti pada usia 2-4 tahun. Nah, prevalensinya ini 1 dari sekian ribu kasus. 60% dipengaruhi oleh gangguan otak atau kerusakan otak sebelum kejang, tetapi dari beberapa kasus otak ini bahkan berkembang secara normal. Jadi kalau misalnya biasanya pasiennya tidak mengalami kekambuhan di usia 2-4 tahun, itu pasien biasanya berkembang secara normal. Kemudian kejang parsial atau vokal ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada simple partial seizure, kemudian yang kedua adalah complex partial seizure. Nah, di sini untuk simple partial seizure, gejala motorik vokal atau lokalnya ini atau gejala somatosensoriknya yang menyebar pada bagian tubuh yang berbeda. Jadi tergantung pada representasi kortikalnya. Dan pada kondisi ini, pasien tidak mengalami kehilangan kesadaran.
Sedangkan untuk pasien dengan kompleks partial seizure, di sini ketidaksadaran pasien diikuti dengan gejala fisik lain ya. Misalnya pasien melakukan gerakan yang tidak terkendali, contohnya mengunyah atau meringis tanpa kesadaran. Nah, kemudian unclassified seizure di sini jenis kejang yang tidak dapat diklasifikasikan. Jadi tadi ya unknown itu ya atau idiopatik. Kemudian status epileptikus. Nah, ini status epileptikus ini kejang yang terjadi secara terus-menerus selama 30 menit. Definisi lainnya adalah kejang yang terjadi secara terus-menerus selama 5 menit atau lebih, atau kejadian kejang 2 kali atau lebih tanpa pemulihan kesadaran. Jadi antara rentang 1 sama rentang kejang berikutnya itu pasiennya tidak sadarkan diri. Dan di antara 2 kejadian tersebut, pasien itu tidak sadar dan tidak ingat seperti itu ya, terjadi apa. Nah, kondisi ini merupakan kondisi yang darurat dan perlu pengobatan cepat untuk menghindari kerusakan neurologi permanen atau bahkan kematian. Jadi, urgennya kejang itu biasanya di status epileptikus ini. Nah, di sini tadi ya sudah disampaikan bahwa ada kejang parsial dan generalized. Nah, di sini untuk kejang parsial ini seperti ini, jadi hanya beberapa beberapa part aja yang terkena kejang ya. Nah, ini untuk EEG-nya, sedangkan kalau parsial dia menyeluruh. Nah, kemudian ini ada tata laksana terapi dari pasien epilepsi. Untuk tujuan terapi yang pertama adalah mengontrol atau mengurangi frekuensi kejang. Jadi pada pasien epilepsi ini yang harus kita kendalikan adalah kejangnya terlebih dahulu agar meminimalisir terjadinya kerusakan pada otak atau sistem saraf. Kemudian memastikan kepatuhan pasien terhadap pengobatan. Jadi walaupun pasien ini sudah kita beri terapi analisa dengan tepat, tapi jika kepatuhan pasien menurun ya atau tidak patuh gitu ya, pengobatan ini akan tidak maksimal. Kemudian tujuan terapi lainnya adalah memungkinkan pasien hidup dengan normal. Jadi untuk kekambuhannya itu kita sudah meminimalisir frekuensi kejangnya, sehingga pasien ini bisa hidup dengan normal ya, baik secara psikologis maupun fisiknya. Kemudian ada status epileptikus di sini spesifik untuk tujuan terapinya adalah menghindari kegawatan akibat terjadi serangan kejang yang tadi, sehingga bisa meminimalisir terjadinya kerusakan neurologis secara permanen ataupun terjadinya kematian. Nah, untuk tujuan terapi ini sasarannya adalah keseimbangan GABA di otak. Tadi kan kita sudah bahas bahwa sinap dari eksitatori ini akan meningkat, salah satunya adalah pembentukan GABA, dan inhibitorinya menurun. Sehingga kita harus pastikan bahwa keseimbangan GABA di dalam otak kita ini lebih seimbang. Nah, ini ya tadi ada glutamin, kemudian membentuk glutamat. Di sini kan menghasilkan GABA. GABA ini akan terlepas di sinap dan akan menimbulkan eksitatori yang berlebihan, seperti itu ya. Baik tadi ada terkait dengan parsial ataupun eksitatori yang secara berlebihan tadi. Nah, ini di sini kita harus seimbangkan dengan adanya postsynaptic receptor ionic channel. Jadi ini yang nanti akan menyeimbangkan GABA itu sendiri. Nah, di sini tata laksana strategi terapinya yang pertama adalah mencegah atau menurunkan lepasnya muatan listrik saraf yang berlebihan tadi melalui perubahan kanal ion atau mengatur ketersediaan neurotransmitter. Salah satu neurotransmitter yang harus kita seimbangkan tadi adalah GABA. GABA itu asam gamma aminobutirat ya. Nah, untuk kelebihan atau bendungan sistem saraf tadi yang termasuk dalam sumasi spasial ataupun sumasi temporal. Yang kedua adalah mengurangi penyebaran pacuan dari fokus serangan dan mencegah cetusan serta putusnya fungsi agregasi normal dari neuron. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa karena adanya sumasi spasial dan temporal tadi dapat mengakibatkan penghantaran listrik atau sinap itu menjadi rusak
dan juga dapat merusak secara struktural neurologis. Nah, ini harus kita cegah gitu ya serangan tersebut. Ya, berikut prinsip umum dari terapi. Yang pertama, pemilihan terapi ini harus sesuai dengan jenis ya. Kemudian adverse effect-nya, jadi efek samping yang timbul itu seperti apa, apakah pasien itu nyaman atau tidak dengan adverse effect tersebut. Kemudian kondisi pasiennya itu sendiri. Jadi secara individualisme bagaimana manifestasi klinisnya itu harus dikondisikan dengan terapi yang akan diberikan. Kemudian monoterapi untuk mengurangi adverse effect dan meningkatkan adherence. Ya, sudah saya sampaikan di pengantar farmakoterapi kemarin ya, bahwa polifarmasi itu dapat meningkatkan ketidakpatuhan pasien. Sehingga di sini monoterapi sangat dianjurkan untuk meningkatkan kepatuhan pasien dan untuk mengurangi adanya kejadian adverse effect. Kemudian menghindari dan meminimalisir penggunaan antiepilepsi sedatif untuk mengurangi toleransi. Jadi kalau misalnya kita sudah mengalami toleransi pada suatu zat aktif tertentu, biasanya dosis yang diberikan itu ditingkatkan dari dosis normalnya. Karena tubuh sudah tidak bisa memberikan efek secara maksimal pada dosis yang normal seperti itu. Sehingga kita harus meminimalisir penggunaan untuk mencegah terjadinya toleransi tersebut. Kemudian antiepilepsi sedatif juga dapat memberikan efek pada penurunan intelijensia, penurunan atau penghilangan memori, dan kemampuan motorik lain juga bisa menurun. Nah, ini bisa menetap pada saat pasien tersebut mengalami atau menjalani suatu pengobatan. Nah, terapi diinisiasi sebaiknya dengan antiepilepsi non-sedatif. Jika gagal, dapat diberikan antiepilepsi sedatif atau politerapi, jadi kombinasi. Kemudian diinisiasi dengan dosis terkecil terlebih dahulu, tadi untuk mencegah adanya toleransi juga, dan dapat ditingkatkan sesuai dengan manifestasi kondisi klinis pasien. Nah, variasi individual perlu monitoring. Jadi kalau misalnya kita mengkombinasi suatu obat, itu perlu adanya monitoring. Kemudian tidak hanya kombinasi ya, tetapi obat dengan variasi lain atau dengan monoterapi pun harus dilakukan monitoring. Apabila tidak mencapai target, antiepilepsi dapat dihentikan dengan penurunan dosis secara perlahan atau disebut tapering dose dan dapat diganti dengan obat lain. Nah, ini untuk menghindari politerapi. Nah, penurunan atau tapering dose, penurunan dosis secara perlahan ini digunakan atau dilakukan untuk menghindari adanya withdrawal syndrome. Jadi, adanya kejadian adverse effect akibat putus obat. Kemudian, jika memungkinkan melakukan TDM. TDM ini therapeutic drug monitoring disertai pengamatan kondisi pasien. Jika obat yang ditoleransi tidak dapat mengontrol kejang atau efek samping yang dialami pasien ini sangat tidak nyaman, maka obat yang pertama dapat digantikan. Nah, ini terapi non-farmakologinya. Yang pertama adalah pembedahan, kemudian juga bisa diet ketogenik ya, diet ketogenik. Kemudian juga bisa dengan menggunakan FNS ya, atau vagus nerve stimulation. Baik, kita masuk ke terapi farmakologi. Di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah obat yang bekerja dengan meningkatkan inaktivasi kanal Na+. Kemudian yang kedua adalah obat yang bekerja dengan meningkatkan transmisi inhibitor GABAergic ya di sini. Kemudian yang ketiga adalah obat yang menurunkan ambang batas arus ion Ca2+. Nah, kita bahas yang untuk pertama dulu, obat yang bekerja dengan meningkatkan inaktivasi kanal Na+. Di sini fungsinya adalah untuk menurunkan kemampuan dari saraf untuk menghantarkan muatan listrik. Tadi kan sudah disampaikan bahwa pada saat terjadinya excitatory itu ada spasial dan temporal yang pada spasial itu muatan listriknya seperti bendungan tiba-tiba membludak seperti itu. Atau pada saat temporal yang terus-menerus tetapi cepat. Nah, itu bisa kita inaktivasi kanal Na+-nya dengan cara menurunkan kemampuan saraf untuk menghantarkan muatan listrik tersebut. Jadi tidak secara terus-menerus dan berlebihan. Seperti itu ya.
Obat yang digunakan biasanya phenytoin, carbamazepin pada golongan ini ya, lamotrigin, oxcarbazepin, dan asam valproat. Kemudian berikutnya adalah yang mekanisme transmisi inhibitor GABAergic. Di sini jadi kita memblok keluarnya asam gamma aminobutirat agar tidak berlebihan eksitatorinya. Jadi untuk menginhibitori GABA-nya tersebut, maka obat ini merupakan agonis reseptor GABA. Jadi reseptor yang tadi membentuk ini ya, kita balik lagi ke sini. Nah, reseptor yang tadi membentuk GABA ini kita blok ya, ini. Jadi tadi glutamat membentuk GABA. Nah, ini diblok sehingga tidak terbentuk GABA di sini, menghasilkan tidak terlepasnya GABA di sinaps. Seperti itu ya. Jadi kita blok di sini sehingga dari glutamat tidak membentuk GABA. Nah, di sini ya, merupakan agonis reseptor GABA bekerja dengan meningkatkan transmisi inhibitor dengan mengaktifasi kerja reseptor GABA. Nah, ini contoh obatnya adalah benzodiazepin dan barbiturat. Kemudian juga dengan obat inhibitor GABAergic tetapi beda mekanismenya. Yang kedua adalah obat yang bekerja dengan menghambat GABA transaminase sehingga konsentrasi GABA meningkat. Ini adalah vigabatrin. Ya, di sini jadi dia menghambat enzimnya. Kemudian obat yang bekerja dengan menghambat GABA transporter sehingga memperlama aksi GABA-nya, ini tiagabin. Kemudian ada mekanisme lain yaitu obat yang meningkatkan konsentrasi GABA pada cairan cerebrospinal pasien dengan cara menstimulasi pelepasan GABA dari non-vesicular pool. Biasanya ini gabapentin. Jadi kenapa sih kok dilepaskan dengan cepat? Karena untuk menstabilkan GABA di sinaps tadi. Kemudian yang ketiga adalah obat yang menurunkan ambang batas arus ion Ca2+. Di sini menghambat kanal ion Ca2+ tipe T. Arus Ca2+ kanal tipe T ini merupakan pacemaker dalam neuron thalamus yang bertanggung jawab terjadinya letupan kortikal ritmik serangan kejang. Ini biasanya etosuksimid. Nah, di sini ya, jadi treatment algoritma dari epilepsinya, misalnya diagnosanya ini sesuai dengan onset seizure-nya ada vokal, tonik-klonik, absence, atau mioklonik. Kemudian kita lihat lagi bagaimana komorbidnya, apakah terjadi polifarmasi, kemudian ada preference dari pasien itu sendiri, adherence, dan akses pasien. Kalau memang efektif bisa menghasilkan efek maksimal, kita teruskan. Kalau tidak, bisa ditoleransi, ya kita meningkatkan dosis atau kita pergantian obat dengan obat lainnya. Nah, di sini untuk pemilihan terapi untuk pasien dengan yang pertama untuk pasien partial seizure ya, diagnosa awal ini ada carbamazepin. Kemudian juga mungkin ada beberapa alternatif lain, misalnya asam valproat dan lain sebagainya. Nah, ini disesuaikan dengan manifestasi klinis dari pasiennya. Kemudian ada generalized seizure, di sini juga bisa pakai lamotrigin, kemudian juga ada valproic acid ya. Ini jadi beberapa guidelines untuk yang sebelah sini guidelines-nya. Jadi beberapa guidelines yang menawarkan untuk first line-nya. Di sini first line-nya, kemudian ada alternatifnya. Nah, ini ya ada juga untuk tonik-klonik, mioklonik, dan lain sebagainya. Nah, kita lanjut ke terapi pada status epileptikus. Di sini kegawat daruratan. Jadi terjadi kejang terus-menerus selama 30 menit, atau kejang terus-menerus selama 5 menit atau lebih, atau kejadian kejang 2 kali atau lebih tanpa ada pemulihan kesadaran di antara 2 kejang tersebut. Kegawat daruratan untuk menghindari kerusakan neurologi permanen atau kematian, itu perlu kita minimalisir terjadinya kejang tersebut. Kemudian dengan morbiditas yang signifikan dapat menyebabkan kematian karena terapi tidak memadai dan tertunda. Jadi kalau pasiennya mengalami SE atau status epileptikus, kemudian dibiarkan saja, bisa jadi dia mengalami kerusakan neurologis secara permanen atau bahkan kematian. Prehospitalnya pada pasien tersebut adalah pemberian lorazepam atau diazepam secara IV. Sebenarnya biasanya lebih efektif lorazepam, tetapi memang di Indonesia ini lebih banyak digunakan diazepam ya.
secara IV. Kemudian pada saat, untuk apa sih tujuan pemberian diazepam? Untuk meminimalisir terjadinya kejang tadi. Kemudian setelah in hospital, pasien dilanjutkan lorazepam atau diazepam, kemudian ditambahkan phenytoin dan phenobarbital atau fosfophenytoin untuk terapinya dan untuk memulihkan neurotransmitter dan neurologi di otaknya. Nah, ini dari Dipiro ya, untuk pre-hospital digunakan monitor vital sign ya, ada HR, RR, dan BP ya, jadi tekanan darah dan lain sebagainya. Kemudian juga pemberian diazepam 0,2 sampai 0,5 mg per kilogram dosis. Kemudian juga bisa dengan menggunakan midazolam ya. Kemudian juga setelah pasien tersebut ke rumah sakit, kemudian masuk rumah sakit, itu bisa diberikan oksigen dulu, kemudian juga bisa diberikan beberapa obat seperti tadi ya, diazepam diteruskan atau lorazepam. Kemudian nanti early statusnya ini 0-10 menit baru kita berikan IV lorazepam secara kontinu. Kemudian juga additional terapinya misalnya tadi pakai phenytoin, kemudian juga fosfophenytoin dan lain sebagainya. Dan nanti kalau pasiennya sudah established statusnya, kayak ini bisa menggunakan phenytoin atau fosfophenytoin tadi secara secara kontinu gitu ya. Nah, ini refractory status. Jadi kalau pasiennya ternyata ada kekambuhan selama kurang lebih dari 60 menit, yaitu bisa kita berikan lagi beberapa terapi lainnya gitu ya. Ya, baik, ini adalah tadi mekanisme kerjanya. Yang pertama tadi untuk menghambat GABA. Nah, di sini jadi benzodiazepin ini contohnya ya, dia ini menghambat binding site dari GABA tersebut, GABA reseptornya, sehingga yang berikatan bukan GABA reseptor tapi benzodiazepin ini. Nah, yang kemudian adalah untuk reseptor binding GABA dari Cl juga di sini dihambat ya, sehingga tidak terbentuk perikatan antara GABA dengan reseptornya. Nah, ini kurang lebih sama seperti yang tadi, kerja benzodiazepin, kemudian juga etosuximid dan lain sebagainya. Di sini benzodiazepin menghambat GABA, tiagabin ini untuk menginhibisi GAT1, kemudian gabapentin ini dan pregabalin ini untuk CA2+ channel ya. Jadi dia untuk mengaktifasi atau menghambat pembentukan CA2+ ini, karena CA2+ inilah yang nanti akan melepaskan GABA-GABA ke dalam sinap. Kemudian di sini ada etosuximid, penghambat CA2+ channel juga, kemudian ada beberapa obat lainnya. Nah, ini inaktivasi dari Na+, jadi biasanya dia dibuka ya, Na+ masuk sehingga arus listrik ini menjadi lebih tinggi seperti itu. Nah, ini diinaktivasi oleh apa? Carbamazepin, phenytoin, dan topiramid. Ada pula untuk lamotrigin dan valproate acid di sini juga untuk menghambat inaktivasi dari Na+ itu sendiri. Nah, di sini ada anti-epilepsi drug-nya untuk metabolisme dan therapeutic monitoringnya. Di sini ada beberapa interaksinya. Jadi kalau misalnya carbamazepin ini bisa meningkatkan induksi dari enzim seperti itu ya. Kemudian juga ada beberapa etosuximid biasanya untuk meningkatkan clearance dari kerja enzim itu sendiri. Nah, ini bisa dibaca satu persatu. Nah, ini untuk evaluasi hasil terapi. Yang pertama adalah kisaran terapi dapat dilihat dari TDM pasien. Jadi pasien yang belum ditentukan baseline onset terapinya, kejang tidak terkontrol atau pergantian obat anti-epilepsi secara tiba-tiba. Jika terjadi toksikitas yang dicurigai, biasanya karena kepatuhan pasien rendah, kemudian monitoring interaksi obat, perubahan terapi anti-epilepsi, ataupun terapi lain yang mempengaruhi anti-epilepsi tersebut. Jadi kita bisa kontrol dari TDM atau Therapeutic Drug Monitoring-nya. Yang kemudian adalah
yang harus kita evaluasi adalah kontrol kejang pasien, efek samping obat, interaksi obat, kepatuhan pasien, quality of life-nya, dan efek toksisitas yang mungkin timbul. Kemudian yang berikutnya adalah screening gangguan neuropsikiatrik. Jadi beberapa pasien epilepsi ini juga bisa kombinasi menderita depresi, anxiety, dan lain sebagainya. Nah, ini perlu kita screening adanya gangguan tersebut. Kemudian evaluasi juga bisa dilihat dari seizure diary-nya, jadi pencatatan kekambuhan kejangnya seperti apa, sehingga kita bisa lihat adanya frekuensi kejang yang berulang atau peningkatan keparahan frekuensi tersebut. Nah, ini tadi quality of life, jadi sangat penting pada pasien epilepsi. Kenapa? Karena bisa meningkatkan kualitas hidupnya. Jadi untuk kemandirian pasien dan meningkatkan kualitas dari kehidupan pasien itu sendiri. Misalnya efek samping obat kita perlu hindari, misalnya apa sedasi, kemudian juga untuk dapat menurunkan kualitas hidup, misalnya pasien itu kan harusnya bekerja atau anak-anak dan remaja harusnya belajar, sekolah, tetapi karena efek sampingnya berupa sedasi sehingga pasien tersebut mengalami ngantuk sehingga pekerjaan atau sekolahnya itu menjadi terganggu. Nah, itu pengaruh terhadap kualitas hidupnya. Kita perlu adanya monitoring untuk itu. Kemudian refraktori epilepsi kejang yang berlebihan dapat menimbulkan adanya depresi karena malu ya biasanya, kemudian kecemasan, ansietas, dan penarikan diri dari interaksi sosial. Sehingga kita perlu adanya peningkatan dari QOL ini. Begitu ya untuk epilepsi, kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.